Nah, pada poin kali ini kita akan membahas ya bagaimana jikalau maf'ulun bih itu adalah domir. Ya, bagaimana maf'ulun bih yang merupakan maf'ulun bih dari fi'il maklum itu berupa domir. Contoh, misalkan kita mengatakan doroba ya Muhammadun al-kalbah. Ya. Di sini mana yang merupakan maf'ulun bih? Doroba di sini apa? Fi'il apa? Fi'il madi maklum. Ya, al-fi'lu madi maklum. Ya, Muhammad fa'il atau pelaku, kalbah maf'ulun bih. Nah, dari ketiga kata yang ada di hadapan kita ini, mana yang menjadi naibul fa'il? Nanti, ya nantinya mana yang jadi naibul fa'il? Apa? Contoh, kita ubah saja. Ini kok pada senyap ya? Ya, contoh duriba. Duriba al-kalbu. Ya. Duriba ini apa? Fi'il madi majhul. Al-kalbu naibul fa'il. Ya, karena kalbulah yang dipukul. Ya. Ini untuk i'rab seperti ini sudah dipahami atau belum ya? Sudah bisa dipahami belum? Coba ana tanya saja. Akala Muhammadun al-aruzah. Ya. Akala Muhammadun al-aruzah. Widah. Akala Muhammadun al-aruzah. Apa artinya widah? Muhammad telah makan nasi. Oke. Dela. Akala ini apa? Akala di sini apa, Dela? Apa dia ini irobnya? Nah, jangan lupa identitasnya apa? Dia fi'il atau isim? Fi'il apa? Madi. Jangan setengah-setengah ya. Fi'il madi majhul. Taib. Muhammadun di sini Atika. Fa'il. Apa arti fa'il? Pelaku. Ya, pelaku. Berarti siapa yang makan di sini? Muhammad atau Arus yang makan? Muhammad. 6. Indah. Ya. Fi'il madi fa'il. Ya, berarti aruzza di sini ya, dia sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Apa arti maf'ulun bih itu? Indah? Objek. Ya, berarti arus di sini dia yang makan atau dia yang dimakan? Dia dimakan. Ya, karena dia objek. Ini untuk kok madi majhul sih? Maklum ya. Tadi jawabnya apa? Maklum, berarti ada yang salah ya. Taib. Sekarang kita ubah kepada bentuk majhul. Silakan Mas Irfan diubah dalam bentuk majhul. Sebentar.
Ukila al-arzu. Ya. Ukila al-arzu. Taib. Ukila di sini sebagai apa, Wida? Fi'il madi majhul atau maklum? Hah? Tahu dari mana majhul? Dari bisikan kawan, Ustaz. Bukan ya? Tahu dari mana kok dia majhul? Karena dia kenapa awalnya? Nah, karena dia diawali oleh dhammah. Ya, karena dia diawali oleh dhammah. Taib, makanya dia fi'il mabni majhul. Ya, fi'il madi majhul. Taib. Selanjutnya al-arzu. Di sini dia sebagai apa, Dela? Naibul fa'il. 6. Coba diterjemahkan indah. Ukila al-arzu. Nasi itu telah dimakan. 6. Perhatikan di sini untuk karena ubah dulu panahnya biar jelas ya. Bisa kita lihat di sini lafaz al-arzu ya pada dua contoh yang di atas dan contoh yang di bawah. Di sini harokatnya beda. Ya, ketika dia fi'il maklum dan ketika dia fi'il majhul. Ya. Kenapa berbeda? Ya, karena ketika dia fi'il maklum dia menjadi maf'ulun bih. Sementara pada saat fi'il majhul dia berubah menjadi naibul fa'il. Ya. Adapun naibul fa'il maka dia menerima harokat dhammah. Ya, adapun naibul fa'il dia itu sama seperti fa'il yaitu menerima harokat dhammah. Ya. Adapun maf'ulun bi dia menerima harokat fathah. Ya, menerima harokat fathah. Ya. Sampai sini paham? Nah, pembahasan kita kali ini adalah bagaimana ya kalau yang menjadi maf'ulun bih di sini adalah domir. Ya, yang menjadi maf'ulun bih di sini adalah domir. Contoh. Untuk yang contoh ini jelas? Sebelum Ana hapus. Jelas ya, Ana hapus dulu ya. Nah, contoh dorobaka Muhammadun. Ya. Ini untuk maf'ulun bih. Ya, kalau domir dia itu bukan menggunakan ta. Ya, sebagai ganti anta tapi menggunakan ka. Ya, kalau saya ya, kalau saya atau ana ya, ingat ini nasab ya atau maf'ulun bih. Ya, ini pelajaran kita waktu jilid 2 ya kalau tidak salah. Ya, waktu jilid 2. Ya. Kalau maf'ulun bi saya maka ni. Ingat enggak? Kalau nahnu apa? Nah. Ya, ni nah. Ya. Kalau huwa hu. Ya. Kalau hiya ha. Ya. Kalau anta
ka. Kalau anti ki. Ya. Itu untuk maf'ulun bih atau yang nasab. Ya, dorobaka Muhammadun. Ini artinya apa? Muhammad telah memukul kamu. Ya, ka di sini kan ganti dari apa? Anta. Kalau kamu memukul Muhammad, bahasa Arabnya, kamu yang mukul Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Kamu memukul Muhammad. Kamu telah memukul Muhammad. Dorobta Muhammadan. Nah, dorobta Muhammadan. Dorobta Muhammadan. Ya. Antum lihat di sini, kalau ta ini adalah domir untuk fa'il. Ya. Kalau ana, ya, kalau ana, ya, kalau ana untuk fa'il apa? 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 Tu. Ya, itu dorob tu. Saya memukul pintu. Apa bahasa Arabnya saya memukul pintu, Widah? Saya telah memukul pintu. Dorobtu al-baba. Ya, dorobtul bab. Ya, dorobtu al-bab. Kenapa? Oh, salah kan tadi? Tadi jawabnya apa? Nah, dorobtu al-bab. Saya telah memukul pintu. Ya. Nah, itu fa'il. Kalau dia maf'ulun bih, apa domirnya? Ana? Kalau maf'ulun bih apa? Ni. Ya, ni. Ya, ingat kalau ana fa'il itu tu, kalau dia maf'ulun bih dia ni. Kalau anta fa'il, ya, dia apa? Siapa? Atikah? Ta. Ya. Kalau maf'ulun bih, belum tunjuk orangnya. Mas Serpan, silakan. Kalau anta maf'ulun bih dia jadi apa? Ka. Ya, kalau maf'ulun bih dia ka. Ya, ini anak ulas sedikit dulu ya sebelum kita lanjut ya. Sekarang nahnu. Ya. Coba kalau nahnu apa? Siapa namanya? Indah. Kalau nahnu, kami makan nasi. Nah, ya, akal nah. Ya. Kalau maf'ulun bi, apa Dela? Apa? Apa? Ni. Lanjutkan apa? Ni. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ni, nah. Berarti kalau maf'ulun bi apa nahnu? Nah. Ya. Nah. Antum lihat di sini untuk nahnu kan sama nih. Nah. Berarti kita nih harus ada sisi yang membedakan antara na yang dia fa'il dan na yang dia maf'ulun bih. Iya enggak? Biar kita tahu nerjemahkannya biar tepat. Ya. Contoh, misalkan Anda bawakan kalimat ini.
Nah, ini tergantung bagaimana harokat yang antum baca. Ya, ini bisa merubah arti. Ya, ini bisa berubah arti karena na di sini kalau dia fa'il berarti siapa yang mukul? Kalau misalkan na di sini adalah fa'il, maka siapa yang mukul siapa? Ana ulang. Fa'il artinya apa? Pelaku atau objek? Pelaku. Kalau maf'ulun bi artinya objek. Jangan ragu. Ana ulang sekali lagi. Ya, yang ini ya, yang yakin jawabnya ya. Jangan takut salah. Fa'il artinya pelaku. Maf'ulun bi artinya objek atau korban. Sekali lagi, fa'il artinya pelaku. Maf'ulun bi artinya objek atau korban. Nah, sekarang Ana ulang. Kalau na yang ada di sini dia fa'il, maka siapa yang mukul siapa? Kami memukul ustadz. Ya, kami mukul ustadz. Jangan ustadz lah ya, terlalu ini ya. Terlalu nanti itu motivasi pula. Ya. Pusing anak nih kan. Jangan ya, jangan inilah. Sarik aja lah. Atau pakai kalimat yang tadi kita pakai. Sarik. Apa arti sarik? Pencuri. Ya, kalau lis itu maling. Ya, sarik itu lebih umum ya. Sarik itu lebih umum. Nah, kalau na di sini adalah fa'il, maka siapa yang mukul siapa? Kami yang mukul maling. Berarti yang mukul kami. Yang dipukul maling. Oke? Kalau na di sini maf'ulun bi. Berarti siapa yang mukul siapa? Maling yang mukul kami. Ya. Nah, maka seperti ini menyebabkan adanya tanakut. Ya, atau potensi terjadinya kontradiksi dalam penerjemahan, ya nak? Ya, kalau tadi nanya sebagai fa'il kan berarti kita yang mukul. Tapi kalau nanya maf'ulun bi, berarti dia yang mukul. Dia kontradiksi maknanya, bertolak belakang. Iya tidak? Iya. Tapi bahasa Arab detail. Ya, bahasa Arab itu detail. Ya, antum bisa dengan pasti membedakan mana yang fa'il, mana yang maf'ulun bih tanpa keliru sedikit pun. Karena bahasa Arab sudah memiliki tandanya atau memiliki caranya untuk ngasih tahu kita agar tidak salah menerjemahkan. Ya, itulah indahnya bahasa Arab. Dia punya cara untuk ngasih tahu kita biar kita tidak salah menerjemahkan. Ya. Bagaimana membedakannya? Kalau na yang di sini adalah fa'il, ya, kalau na di sini adalah fa'il, maka sebelum nah itu atau sebelum domir itu dia berharokat sukun. Dorob nah. Ya, saya minum kopi. Bahasa Arabnya apa? Saya minum kopi. Bahasa Arabnya apa? Syarib tu. Baknya rokatnya apa? Baknya rokat apa? Sukun. Ya, sukun itu nama rokat. Ya, walaupun di sini sukun itu nama buah. Ya, buah sukun. Ya. 6. Dorob
Nah, as-sarik, karena ba-nya sukun, otomatis na di sini adalah fa'il. Ya, berarti kalau maf'ulun bi, ba-nya tidak sukun. Ya. Ba-nya tidak sukun, kembali kepada harokat asli. Apa harokat aslinya? Harokat aslinya apa? Fathah. Karena doroba. Ya. Ternyata yang terjadi secara nyata itu maling yang mukul kita. Bukan kita yang mukul maling. Maka salah kalau kita katakan dorobna, tapi dorobana. Ya, tapi ternyata yang terjadi itu dorobana. Ya, dorobana. Kalau dorobana berarti nanya di sini fa'il atau maf'ulun bih? Maf'ulun bihi. Fa'ilnya? Fa'ilnya sarik. Makanya fa'il di sini atau sarik di sini kita kasih harokat akhirnya apa? Doma. Dorobana sariku. Ya, dorobana sariku. Artinya apa? Maling itu telah memukul kami. Coba, kalau kami yang mukul maling, bahasa Arabnya apa? Belum saya nulis. Kalau kami mukul maling, apa bahasa Arabnya? Dorobna kakiku, kokiku. Tidak ada ka di sini, artinya ko. Kokiku, ko. Ya, karena maf'ulun bih itu harokat akhirnya fathah. Nih beda kan nih. Ya. Cuman beda, yang satu sukun, yang satu fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih melanjutkan bahasan kita pada pembahasan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga, yang dimana saat ini kita masih pada pembahasan di halaman 34, yang dimana pembahasan di halaman 34 ini masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu kita masih membahas tentang fi'il majhul dan naibul fa'il. Ya, kita telah bahas kemarin, sedikit kita mengulas pelajaran yang telah lalu, bahwa naibul fa'il, itu diambil dari maf'ulun bih. Naibul fa'il diambil dari maf'ulun bih, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh misalkan pada kalimat syariba Muhammadun al-qahwah. Syariba Muhammadun al-qahwah. Pada lafaz syariba Muhammadun al-qahwah, apa artinya? Syariba Muhammadun al-qahwah apa artinya? Muhammad telah meminum kopi. Kita kenal
Muhammad di sini di dalam bahasa Arab sebagai pelaku, ya, apa bahasa Arabnya? Fa'il, ya, atau pelaku. Sementara objek atau yang diminum di sini kita kenal dengan nama maf'ulun bihi. 6. Pada Muhammad dan kohwah atau pada fa'il dan maf'ulun bihi di sini, manakah nanti yang akan kita ambil dan kita ubah sebagai naibul fa'il? Muhammad atau kohwah? Kohwah atau maf'ulun bi, inilah nanti yang akan menjadi naibul fa'il. Dia yang memiliki potensi menjadi naibul fa'il. Ya, sehingga jika kita ubah menjadi syuriba Muhammadun, afwan, Muhammadnya masih ada. Ya, Muhammadnya kita hapus atau tidak? Ya, dihapus ya. Fa'ilnya dihapus karena fi'il majhul. Syuriba al-qahwatu. Ya, syuriba al-qahwatu. Nah, al-qahwatu di sini dialah apa? Naibul fa'il. 6. Yang di atas apa terjemahannya? Syariba Muhammadun al-qahwata, artinya apa? Muhammad telah meminum kopi. Ya, kalau yang bawah syuriba al-qahwatu, ya, kopi itu telah diminum, ya. Syuribat al-qahwatu. Ya, syuribat al-qahwatu. Ya, karena qahwa muannas. 6. Untuk konsep ini bisa dipahami tidak? Insyaallah ya. 6. Yang fokus kita pada pertemuan kali ini adalah masih pada pembahasan yang sama, ya, namun dalam bentuk yang berbeda. Ya, contoh misalkan kita mengatakan dorobaka Muhammadun. Ya, dorobaka Muhammadun dengan dorobta Muhammadan. Nah, ini juga kemarin pernah kita bahas, ya. Dan ini kita mengulang sedikit ya. Dorobaka Muhammadun dengan dorobta Muhammadan. Bedanya apa? Dorobaka Muhammadun artinya apa? Apa ti doroba? Nam. Dorobaka Muhammadun artinya? Muhammad telah memukul kamu. Kalau dorobta Muhammadan, kamu telah memukul Muhammad. Di sini kita tahu kapan kamu yang menjadi pelaku dan kapan kamu yang menjadi korban. Iya tidak? Ya. Nah, mana kamu yang menjadi korban dan mana kamu yang menjadi pelaku? Yang kanan ini menjadi korban atau pelaku? Korban, ya, objek. Bahasa Arabnya apa? Maf'ulun bihi. Sementara ta di sini kamu, dia sebagai pelaku atau bahasa Arabnya fa'il. 6. Dorobaka Muhammadun sama dorobta Muhammadan. 6. Oke. Tadi kita sudah pelajari, ya, bahwa nanti ketika kita membuat fi'il majhul yang menjadi naibul fa'il itu maf'ulun bi atau fa'il? Ana ulang. Nanti ketika kita membuat fi'il majhul, yang menjadi naibul fa'il itu fa'il atau maf'ulun bih? Maf'ulun bihi. Ya.
Maka ketika contoh, ya kita ambil contoh dorobaka Muhammadun, nanti yang menjadi naibul fa'il ka atau Muhammadun. Pada contoh ini dorobaka Muhammadun, yang menjadi naibul fa'il ka-nya atau Muhammadnya ka. Ya, ka ini yang punya potensi menjadi naibul fa'il. Setuju? Naam, betul. Ya. Ka inilah nanti yang bisa berubah menjadi naibul fa'il. Nah. Taib. Berhubung naibul fa'il ini adalah marfu, ya, atau rofa, ya. Marfu itu harokat akhirnya apa? Dhammah. Ya, marfu itu harokat akhirnya dhammah. Kalau mansub harokat akhirnya fathah. Ya, berhubung naibul fa'il ini adalah marfu, ya, maka kita harus ubah dia, tidak boleh menjadi kah. Ya, tidak boleh lagi pakai kah, dan fa'ilnya pun harus dibuang karena dia sudah menjadi fi'il majhul. Ya, sehingga kita katakan kamu telah dipukul. Ya, kamu telah dipukul bahasa Arabnya durib ka atau duribta? Duribta. Ya, duribta. Ya. Kenapa duribta? Karena ta di sini dia naibul fa'il dan dia marfu. Ya, duribta. Artinya apa? Kamu telah dipukul. Ya. Misal kita mau nanya, wahai saudaraku, ya, wahai saudaraku, apakah kau telah dipukul? Ya, wahai saudaraku, apakah kamu telah dipukul? Apa bahasa Arabnya? Tunggu, coplok. Ana kasih panah dulu. Ya, ya akhi. Hal duribta. Ya. Panjang-panjang bahasa Indonesia dia, ternyata bahasa Arabnya cuman berapa kata itu? 4 kata. Ya, ya akhi, hal duribta. Hal duribta. Terus dia bilang, iya, saya dipukul Ustadz. Ya, jawab. Ya, iya, saya dipukul Ustadz. Apa jawabnya? Naam. Saya telah naam, Ustadz telah memukul saya. Afwan. Iya, Ustadz yang memukul saya. Ya, yuk. Ini majhul atau maklum? Ustadz telah memukul saya. Ada ustadznya, ada pelakunya tuh. Fi'il maklum ke fi'il majhul? Maklum. Iya. Ini kok ba'am, na'am. Ya salah ya. Titiknya ke bawah pula. Ustadz yang telah memukul saya. Apa bahasa Arabnya? Dorob. Kok durib tuh? Jangan pakai du lagi. Kan udah maklum. Iya. Ustadz telah memukul saya. Ayo. Nah, pilihannya dua nih. Pilihannya dua ya. Antara dorob tu al-ustaza atau dorobani al-ustazu. Nah, mana nih? Dorobani al-ustazu atau dorobtu al-ustaza? Jawabannya? Dorobani. Ya, dorobani. Nah, apa bedanya arti yang atas sama yang bawah? Dorobtu al-ustaza dengan dorobani al-ustazu. Artinya apa bedanya?
Aku telah menunggu Ustaz. Nah, kalau dorobtu saya yang memukul, tapi dorobani al ustazu artinya apa? Ustaz yang memukul. Ustadz yang telah memukulku. Ya. Ya akhi, hal duribta. Jadi ini ceritanya mungkin dia nengok kawannya ini matanya biru tadi kan. Ya, matanya biru. Ya, dipukul sama Ustadz Bengis. Ya, sama Ustadz Bengis. Ya akhi, hal duribta. Apakah kau telah dipukul? Iya. Ya, dorobani al ustazu. Ya, Ustadz telah memukul saya. Iya, Ustadz telah memukul saya. Nah, sampai sini bisa dipahami penggunaan fi'il majhul dan bagaimana membuat majhul menggunakan domir? Insyaallah ya. Alright, alright. Nah, ini anak hapus dulu sebentar. Astagfirullahaladzim. Mi. Hah? Oh, bukan. Doribat. Bunyinya kayak home escape. Mana ada? Ada berapa yang hadir Mi? Ahmad Mi? 3, Mai 4. Siapa-siapa? Salah sama Mai. Oh. Gina, Wida, Dela, Wah, Gina? Gina, Dela, Indah, Indah, Gina, Wida, Dela, Wahdia. Oh, 4 ya. Ya. Doripta, Dorip, Tuma, pas ya, ada apa? Ada 4 kan? Nanti kita coba percakapan ringan. Kita coba buat percakapan ringan. Nanti mau kita coba praktekkan antara dua-dua ya. Duripti, duriptuma, duriptunna. Nah, yuk kita baca bersama. Ini fi'il majhul dengan masing-masing domirnya. Ya, kita baca bersama. Ana baca, kemudian diulangi ya. Duriba, duriba, duribu. Duriba, duriba, duribu. Duribats, duribata, duribna. Duribats, duribata, duribna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Duriptu,
Nah, coba ya diulang tanpa diaba-abakan ya. Sekali lagi. Duriba, duriba, duribu. Duriba, duriba, duribu. Duribats, duribata, duribna. Duribas, duribata, duribna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Duriptu, duripna. Nah, wahid, isnan, salasa. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok satunya Wahdia sama Wida, kelompok 2 Dela sama Gina. Jadi ganti-gantian ya. Duriba, duriba, duribu. Langsung disambut sama kelompok 2. Nanti kembali lagi kelompok 1. Ini satu kok pakai satunya satu ini ya. 1 2 1 2 1. Ya, wahid, isnan, salasah. Kelompok 1 Wahdia, Wida. Ya, kelompok 2 Dela, Gina. Ya, wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Oke. Sekarang gantian ya. Wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Nah, sekarang tanpa melihat layar ya. Silakan. 1 tadi masih Wahdia, Wida. 2 apa? Oke, sama-sama dulu ya. Habis itu baru selang-seling tadi. Wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuna, duriptuma. Duriptu, duripna. Oke, silakan 1 dan 2 ya. Wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Yuk, yuk, yuk. Kompak ya. Wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duriptu, duripna. Nah, sekarang gantian. Wahid, isnan, salasah. Duriba, duriba, duribu. Duribas, duribata, duripna. Duripta, duriptuma, duriptum. Duripti, duriptuma, duriptunna. Duripta, duriptu, duripna. Nah, duripna. Oke. Ya, sekarang kita lihat ke layar kembali. Ya, duriba ini artinya apa? Dia laki-laki telah dipukul atau huwa. Ya, kalau duriba apa artinya? Dia atau mereka. Ya, kalau bahasa kita 2 orang sudah masuk mereka ya. Mereka 2 orang laki-laki telah dipukul. Terus 2000 mereka berapa orang? Ya, lebih dari 2 orang laki-laki telah dipukul. Duribat dia perempuan telah dipukul. Terus duribata mereka 2 orang perempuan telah dipukul. Terus duribna lebih dari 2 orang telah dipukul. Terus duribta kamu laki-laki telah dipukul. Ini
anta. Terus antuma, kalian, dua orang laki-laki telah dipukul. Antuma. Ya, duribtum, ya, kalian lebih dari dua orang telah dipukul. Antum, ya. Kemudian duribti, kamu perempuan telah dipukul. Terus kalian dua orang perempuan telah dipukul. Antunna, ya, dua orang, lebih dari dua orang perempuan telah dipukul. Duribtu, saya telah dipukul. Duribna, kami. Ya, ya, kami telah dipukul. Ya, kami telah dipukul. Taib, ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, silahkan setelah sholat isya, ya, sambil menunggu sesi kedua setelah sholat isya, silahkan nanti kelompok 1, ya, bertanya kepada kelompok 2, ya, buat percakapan ringan yang di sana ada bentuk majhulnya. Ya, kelompok 1 nanti bertanya kepada kelompok 2 yang ada majhulnya. 2 pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2. Ya, 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan dijawab, ya, lalu gantian 2 pertanyaan dari kelompok 2. Bebas. Yang penting ada majhul di sana. Ya, misalkan ya ukti, ya kaifahaluk tidak dihitung, ya. Ya, kaifahaluk tidak dihitung. Ya. Hal syuribat, ya, qahwatuki. Ya, hal syuribat qahwatuki. Ya. Naam, ya. Yang penting ada satu saja pertanyaan yang fi'il majhul cukup. Ya, misalkan nanya tentang kamu rumahnya di mana? Ya, kamu rumahnya di mana kan pakai fi'il maklum kan? Ya. Lalu kita lanjutkan dengan fi'il majhul satu saja. Ya, satu saja fi'il majhul cukup. Oh, jadi satu pertanyaan tuh bolak-balik gitu, jawab atau 2 pertanyaan dulu selesai baru ganti 2 pertanyaan. Oh. Ya, misalkan ya, bagaimana kabarnya? Saya baik. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Terus pertanyaan kedua, apakah, ya, rumahmu telah dibeli? Ya, atau apakah rumahmu telah dijual, dan seterusnya. Yang penting ada pertanyaan majhulnya. Apakah, ya, tasmu telah dicuri? Ya, kan bisa tuh, gampang tuh. Apakah tasmu telah, apa bahasa dicuri? Suriko. Ya kan, saroko kan? Saroko itu mencuri. Atau apakah minumanmu telah diminum? Apakah kopimu telah diminum? Ya, silakan gunakan, ya, kosakata yang telah kita pelajari, ya. Ingat, ya, cara mudah di dalam membuat pertanyaan itu adalah kita buat dulu konsepnya di dalam bahasa Indonesia, ya, baru setelah itu kita ubah ke dalam bahasa Arab. Itu cara simpelnya, ya. Itu cara simpelnya biar kita bisa membangun konsep terlebih dahulu. Nah, bisa dimulai. Wahid, isnan, salasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Aina wulidti ya ukhti? Wulidtu fi Indonesia. Hal ukilti at-tufaha? Na'am, akaltu. Hal syarabtil ma? Hal syuribtil ma? Na'am, syuribtu. Hal
Kitab al-Fikri. Naam qara'tu. Nah, kelas. Kelas. Nah, silakan. Silakan duduk ya. Nah, perhatikan tadi ada sedikit koreksian ya. Pertama, hal syuribti. Harus sulit tilma. Hal syuribtil ma'a. Oh, mak. Ya kan? Hal syuribtil ma'a. Ini artinya apa? Sudah kamu air. Sudahkah kamu minum atau kamu sudah diminum? Syuriti. Iya, kamu sudah air. Harusnya syarif Nah, kalau syaribti berarti bukan fiil majhul. Oh, tadi betul tuh yang pertama tuh wuliti. Aina wuliti, di mana kamu dilahirkan? Dilahirkan. Ya, di mana kamu dilahirkan? Ya, itu udah betul. Tapi pertanyaan kedua, hal syuribtil ma'ah? Ah, kalau ini kurang tepat. Yuk. Apakah kamu telah diminum air? Apa artinya? Ya. Nah, coba sekarang diubah. Sekarang anak maunya coba diubah. Apakah kopi kamu telah diminum? Nah. Belum nggak selesai. Ya. Apakah kopimu atau kopi milikmu sudah diminum? Ya, apakah kopimu sudah diminum? Coba, apakah apa bahasa Arabnya? Hal. Ya. Kopimu sudah diminum. Kopimu di sini naibul fa'il bukan? Iya, naibul fa'il ya. Oke, berarti sudah diminum ini kan fi'il kan? Fi'il majhul. Untuk posisinya mana yang lebih dulu disebutkan, fi'il majhul atau naibul fa'ilnya? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Sudah diminum apa bahasa Arabnya? Syuriti. Syuriba. Syuriba. Oh, ya syuriba. Ah. Syuriba. Syuriba. Kopimu? Kohwatuka atau kohwatuki? Mau perempuan ke laki-laki? Kohwatuki. Kohwatuki. Syuribat atau syuribah? Syuribat. Ya, syuribat. Nah, hal syuribat kohwatuki, ya, jadi bukan hal syuribti. Ya, kalau hal syuribti kohwah berarti anti telah diminum kopi. Ya, hal syuribat kohwatuki. Ya. Naam. Jawabnya iya, sudah apa? Naam, saya telah meminumnya. Naam, saya sudah minum. Apa bahasanya? Naam. Naam, syurib. Ah, jangan syurib. Kan saya telah minum. Syarab. Syarab tuh. Ah. Oke ya, itu tadi. Sama pertanyaan yang kedua tadi apa tadi ya? Ada. Tadi katanya itu perlu dikoreksi tuh. Ah, yang kitab itu. Hal. Tadi apa pertanyaannya yang original tadi? Hal kurikti ya. Hal ya, kurikti. Kuri. Ya. Si. Hal kurikti kitabuki. Kitabaki apa? Hal kurikti kitabaki. Ini artinya apa? Apakah kamu telah dibaca? Kan kurikti, iya enggak? Kuri apa kuri'ah? Membaca atau dibaca? Ah?
Quri'ah. Quri'ah dibaca atau membaca? Hah? Mana suaranya? Apa? Quri'ah dibaca atau membaca? Dibaca. Kalau quri'ti berarti apa? Kamu Telah dibaca. telah dibaca. Ya, telah dibaca. Jadi ini contohnya salah ya. Bukan salah tapi kurang tepat. Ya. Oke. Niatnya tadi apa? Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, apakah kitab itu telah dibaca, berarti ti-nya jangan ada dong. Kan kitab itu. Berarti apa? Hal quri'a, ya. Hal quri'a al-kitabu. Nah, ini artinya apa? Hal quri'al kitabu. Apakah kitab itu telah dibaca? Ya. Apakah kitab itu telah dibaca? Jawabnya iya, saya telah membaca. Ya, saya telah membacanya. Naam qara'tuhu. Ya. Nah, ya. Hal quri'al kitabu, apakah kitab itu telah dibaca? Naam qara'tuhu. Artinya apa? Iya, saya telah membacanya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, revisi ya. Naam, silakan untuk coba sekarang masih ada waktu buat satu pertanyaan. Satu aja pertanyaannya. Kelompok satu dan dibalas oleh kelompok dua. Satu pertanyaan juga. Untuk Mas Erpan boleh dibuat satu pertanyaan ya. Tanya ke Ana. Belum kok. Pikiran dulu. Pertanyaan tuh banyak ya, bukan cuman hal. Ada kam. Kam apa? Nah. Kalau kam jangan lupa setelah kam barangnya itu fathatain. Misalnya berapa banyak kitab? Berarti apa? Kam kitaban. Nah, baru kita lanjutkan setelahnya. Kalau kam setelahnya fathatain baru kita lanjutkan dengan kalimat. Misalnya kita mau nanya berapa buku yang telah kau baca? Berapa buku yang telah dirusak? Ya, berapa buku yang telah dirusak? Telah dirusak apa bahasa Arabnya? Kusiro. Ya, kasaro merusak, dirusak, kusiro. Kam. Kalau kam yang dihitung itu harus fathatain. Kam kitaban. Apa? Kusiro. Nah, kalau pakai kam ya. Kam kitaban kusiro. Artinya apa? Berapa banyak buku yang telah dirusak? Ya, berapa banyak buku yang telah dirusak? Ya, enggak. Kan enggak ada pelakunya, majhul. Berapa banyak buku yang telah dirusak? Majhul. Kusiro ditanya. Ya. Kam kitaban kusiro? Berapa banyak buku yang telah dirusak? Ya. Tidak. Ya. 6. Kuanya. Kembali ke kitab. Oke. Coba misalnya
Berapa banyak kopi yang telah diminum? Apa bahasanya? Tan syuriba. Ya, syuribat. Kohwa muannas kan? Syuribat. Kam kohwatan syuribat. Berapa banyak ya kopi yang telah diminum, maksudnya berapa cangkir ya. Berapa cangkir kopi yang telah diminum. Nah, itu untuk kam. Ya banyak ya, jadi bukan cuma hal variasinya, tapi manapun boleh dipakai. Mau pakai hal, pakai kam, boleh. Sudah? Silakan didiskusikan. Ya. Udah? Udah siap? Tuh, bentar. Biar fokus dulu ya. Sudah? Belum. Nah, ya silakan tunggu dulu lah. Ya satu aja, jangan banyak. Mau tambah kah? Enggak. Ya, pakai mata juga boleh ya. Kapan? Bukan disalahkan tapi dikoreksi. Dikoreksi. Nah, kalau sudah siap, silakan dimulai dari Mas Irfan dulu. Tafadhol. Mata ulimta atulab. Mata Ulimta. kulimta Ulimta. kulim. Alima. Oh, ulimta. Mata ulimtal tulab artinya apa? Kapan murid itu engkau aja? Mata ulimta, kapan kamu diajar? Ulimta kan kamu diajar. Kapan kamu diajar? Tidak ada pelakunya. Kan majhul. Jadi kalau ada domir itu dia Sebagai naibul fa'il. sebagai fa'il. Tidak ada fa'il lah. Fa'ilnya kan udah hilang. Fi'il majhul. Ya. Ulimta kamu diajar. Kamu diajar. Kalau kamu mengajar, alamta. Ya, alimta. Ya. Ayo, dipikirkan ya. Silakan. Mata ulima tulab. Mata ulimat tullabu. Ya. Mata ulimat tullabu. Ini betul. Apa artinya? Kapan para siswa itu diajar? Ya. Mata ulimat tullabu. Ya. Mungkin ini kasusnya orang tua datang ke sekolah, tengok anak-anaknya kosong, tak ada guru. Lalu dia nanya ke kepala sekolah, mata ulimatul labu, ya, mata ulimatul labu, ya, mata ulimatul labu, kapan para tulab itu diajar? Ya, kapan para tulab itu diajar? 6, itu betul. Ya, itu betul. Mata ulimatul labu, kapan para siswa itu diajarkan? 6. Silakan. Siapa yang mau nanya dulu? Kelompok 1, kelompok 2 yang nanya dulu. Ya, silakan kelompok 2 yang bertanya. Ya umbi kan kita lanjuri al yauma. 6. Ahsan, betul.
Silakan. Apa artinya itu? Wahai saudariku, berapa banyak kitab yang telah dibaca hari ini? Ya. Kam kitaban tal yauma. Apa? Coba kam kitaban Kuri'a. Nah, kam kitaban al yauma. Ya, berapa banyak kitab yang telah dibaca hari ini? Ya, jadi konteksnya ini ya fulana dan fulana petugas perpus mungkin ya. Dia nanya, kam kitaban al yauma, berapa banyak buku yang telah dibaca hari ini? Jadi dia petugas perpus nih. Nanya berapa banyak buku yang telah dibaca oleh pengunjung. Iya kan? Berapa banyak buku yang telah dibaca oleh pengunjung. Bukan menanyakan berapa banyak buku yang telah kamu baca. Kalau berapa banyak buku yang telah kamu baca, bahasa Arabnya apa? Kam kitaban qara'ti. Ya. Ya, ini Anda tulis. Apa bedanya kam kitaban? Ya, itu contohnya udah betul ya. Kurikti. Qara'ti. Afwan. Kam kitaban qara'ti. Nah, itu udah betul contohnya. Qara'ti. Kam kitaban qara'ti sama kam kitaban Kuri'ah. Ya. Kalau kam kitaban qara'ti yang di atas artinya apa? Yang atas ini artinya apa? Berapa banyak kitab yang telah kamu baca? Berarti konteksnya penanya bertanya kepada kamu. Iya enggak? Iya kan? Konteksnya yang bertanya itu atau penanya bertanya kepada kamu. Dia nanya, berapa banyak kitab yang telah kamu baca? Betul enggak? Ini maklum. Iya, yang atas maklum. Betul enggak? Ya. Iya, artinya apa yang di atas? Berapa banyak yang telah kamu baca? Kalau yang bawah, ya ini maklum ya, yang di atas ini maklum. Ya, kalau bawah majhul. Ya. Kam kitaban kuri'ah. Ya, kam kitaban kuri'ah apa artinya? Buku yang dibaca. Berapa banyak buku yang telah dibaca? Bisa kita tambahkan al-yoma aja ya. Tambahkan al-yoma biar jelas konteksnya. Al-yoma, tadi ada al-yomanya kan? Kam kitaban kuri'a al-yawma. Apa artinya ini? Berapa banyak kitab yang telah dibaca hari ini atau per hari ini? Ya. Berarti dia menanyakan ini buku nih, ya, misalkan ada rak buku, udah berapa banyak yang dibaca? Paham enggak? Paham tidak? Paham esensi pertanyaan yang satu dengan yang dua? 6. Kalau yang kedua, apakah yang kedua ini berarti ana bertanya kepada antum berapa banyak buku yang antum baca? Bukan. Ya. 6. Kam kitaban kuri'a al-yauma. Bisa dipahami tidak? Hah? Bingung sih. Coba itu Ustaz, kalau yang pertama itu Ustaz, kurihat itu gimana Ustaz? Tidak ada personalnya. Tunggu ya. Sekali lagi anak ulang. Coba fokus dulu ya. Fokus dulu. Kalau yang atas, kam kitaban qara'ta, ini kronologinya gimana? Kronologinya berarti misalnya nih ana datang. Ya, ana datang ke Ummu Numailah. Ya. Kam kitaban qara'ti ya ummi. Ya, kam kitaban qara'ti ya ummi. Berarti apa? Ada nanya,
kamu sudah baca berapa kitab? Ya, berapa judul buku yang sudah kamu baca? Ya. Kalau yang bawah, kam kitaban kuri al yauma. Ya, misalkan Anda bilang, ya ummi, kam kitaban kuri al yauma. Wahai ummi, ya. Wahai ummi, berapa banyak, apa terjemahnya? Berapa banyak yang telah dibaca. buku yang telah dibaca per hari ini? Ya. Nah, wahai Umi, berapa banyak buku yang telah dibaca per hari ini? Berarti ini konteksnya apakah mesti yang membaca buku itu Umi atau bisa orang lain? Ya, bisa orang lain. Karena berapa banyak buku yang telah dibaca? Buku yang telah dibaca ini berapa banyak? Ya, misalnya kita buka sewa buku misalnya. Berapa banyak buku yang telah disewa? Berapa banyak buku yang telah dibaca? Bisa dipahami tidak? Insya Allah ya satu orang aja. Ya, bisa dipahami? Yang korokti, Apa? Korokti maklum. enggak kuriat, kuriat. Apa? Kamu kitaban kuriat, Kuri'ah. Ah, kuriat. yang mana? Yang pertama itu diganti jadi majhul, Ustaz. Kam kitaban. Kuriat. Kuri'at artinya apa? Kamu dibaca. Oh, salah saja. Kuri'at. Ingat, dalam menerjemahkan fi'il, naibul fa'ilnya dulu kita yang sebut. Jangan fi'ilnya dulu kita sebut. Ya, cara menerjemahkan fi'il, ya, naibul fa'il atau fa'ilnya yang pertama kali kita artikan dulu, yang pertama kali kita sebut. Ya. Baru fi'ilnya. Kalau kuri'at berarti dia dibaca, bukan membaca dia. Paham ya? Nah, bisa dipahami habis ini? Jadi kuriat itu paknya sih naibul fa'il. Kuriat ya, taknya naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Nah, selanjutnya jawabnya apa tadi? Koroktu. Nah, kuri'a al-khamsah kutub. 6. Bolehlah. Selanjutnya silakan pertanyaan berikutnya dari kelompok 1 ke kelompok 2 kan? Oh, kira 1 ya. Oke lah, cukup ya. Tapi cukup tidak? Cukup ya. Nah, ahibatul kiram adakumullah. Ya. Nanti mungkin anak akan buat kalimat dalam bahasa Indonesia ya di grup. Ana minta tolong kepada antum semuanya untuk diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, nanti Ana akan berikan contoh bahasa Indonesia di dalam grup. Tolong diubah dalam bahasa Arab dan tolong jangan pakai Google Translate. Ya, itu nanti instan ya. Kalau instan itu biasanya tidak menghasilkan ilmu. Ya, bahasanya tidak menghasilkan ilmu. Taib, sekian ya pembahasan kita di malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.